Kitab rahasia solat dan segala kepentingannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang mengurniakan akan hambanya dengan segala nikmat yang halus-halus dan mengurniakan akan hati mereka dengan segala nur agama dan tugasnya, yang diturunkan dari arasi kebesaran ke langit dunia, dari derajat-derajat kerahmatan, salah satu dari tanda-tanda kasih sayang Allah, yang berbeda dengan raja-raja, serta keesaan dengan kebesaran dan keagungan, dengan menggembirakan makhluk Allah untuk bermohon dan berdoa. Maka berfirman Allah, adakah yang berdoa, maka aku terima doanya itu. Adakah yang meminta ampun, maka aku ampunkan dosanya. Berbeda dengan sultan-sultan, dengan membuka pintu dan membuang hijab, maka dimudahkan Allah bagi segala hamba Allah untuk bermunajah, membisikkan, segala isi hati dengan solat-solat, betapapun bertukarnya keadaan di dalam jamaah orang ramai dan di tempat-tempat yang sunyi. Tidak dengan memberikan kelapangan saja, tetapi ia dengan lemah lembut mengajak dan memanggil, sedang selain Allah dari raja-raja yang lemah itu tidak memperkenankan berbicara secara sembunyi melainkan setelah menyerahkan hadiah dan suap. Maka maha sucilah Allah, maha besarlah kedudukan Allah dan maha kuatlah kekuasaan Allah. Maha sempurnalah kasih sayang Allah dan maha lengkaplah kebaikan Allah. Rahmat kepada Muhammad Nabi Allah dan wali Allah yang pilihan dan kepada keluarganya dan sahabatnya kunci petunjuk dan lampu kegelapan serta selamat yang sempurna. Adapun kemudian, maka sesungguhnya solat itu tiang agama dan tonggak keyakinan, pokok segala jalan mendekatkan diri kepada Tuhan dan sinar cemerlang untuk kebaktian kepada Allah. Sesungguhnya, telah kami selidiki dalam ilmu fikih secara meluas, sedang dan ringkas dari madzhab akan segala pokok dan cabangnya, kami kesampingkan kesungguhan dari ranting-rantingnya yang jarang terjadi dan kejadian-kejadiannya yang hampir tak pernah kejadian, supaya adalah semuanya ini menjadi simpanan bagi mufti, orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa. Daripadanya ia mengambil paham dan berpegang dan kepadanya ia mengadu dan kembali. Kami sekarang di dalam kitab ini, meringkaskan kepada yang tak boleh tidak saja, bagi seorang pelajar fikih, mengenai segala amal perbuatan zahiriah dan segala rahasianya yang batiniah. Kami menyingkapkan segala artinya yang halus-halus tersembunyi, mengenai pengertian khusyuk, ikhlas dan niat, hal mana yang tidak berlaku kebiasaan menyebutkannya di dalam ilmu fikih. Kami susun kitab ini kepada 7 bab. Bab pertama, mengenai fadlilah keutamaan solat. Bab kedua, mengenai pengutamaan amalan zahir dari solat. Bab ketiga, mengenai pengutamaan amal batin dari solat. Bab keempat, mengenai imam solat dan cara mengikuti imam. Bab kelima, mengenai solat Jumat dan adabnya. Bab keenam, mengenai masalah yang bermacam-macam yang menjadi bahaya yang merata, yang memerlukan murid kepada mengetahuinya. Bab ketujuh, mengenai amalan sunnah dan lainnya. Bab pertama, mengenai fadlilah solat, sujud, berjamaah, adzan dan lainnya. Fadlilah azan. Bersabda Nabi, 3 orang pada hari kiamat di atas bukit kecil dan kesturi hitam, tiada menyusahkan mereka oleh hisab amalan dan tiada menimpa ke atas diri mereka oleh kegelisahan, sehingga selesailah ia dari segala sesuatu di antara manusia. Orang yang 3 itu ialah 1. Orang yang membaca Al-Quran karena mengharap akan wajah Allah dan menjadi imam pada sesuatu kaum, di mana kaum itu senang kepadanya. 2. Orang yang beradzan pada masjid dan berdoa kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, karena mengharap akan wajahnya. 3. Dan orang yang berpenghidupan sempit di dunia maka yang demikian itu tiada mengganggukannya daripada berbuat amalan akhirat. Bersabda Nabi, tiadalah yang mendengar seruan adzan dari orang yang beradzan itu, baik yang mendengar itu jin atau manusia ataupun sesuatu yang lain, melainkan naik saksi ia untuk orang yang beradzan itu pada hari kiamat. Bersabda Nabi, tangan Tuhan yang maha pengasih itu di atas kepala muadzin, orang yang beradzan, sehingga selesailah ia daripada adzannya. Ada yang mengatakan mengenai penafsiran firman Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang memanggil kepada Tuhan dan mengerjakan perbuatan baik,
bahwa ayat ini turun mengenai orang-orang muadzin. Bersabda Nabi, apabila kamu mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Mengucapkan yang demikian itu adalah sunnah, kecuali mengenai, hayya, alas syala'ah, marilah segera sholat, dan, hayya, alal fala'ah, marilah mencari kemenangan, maka diucapkan pada yang dua ini ialah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada ucapan muadzin, kad qamatis syala'ah, sungguh solat telah didirikan, maka pendengar mengucapkan, ditegakkan Allah kiranya solat itu dan dikekalkan Allah selama kekal langit dan bumi. Dan pada tatswib, yaitu, ucapan muadzin pada solat syubuh, asy-syala'ah khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur, maka pendengarnya mengucapkan, benar engkau, telah berbuat kebajikan engkau dan telah memberi nasihat engkau. Ketika selesai dari adzan, maka dibacakan doa, yaitu, Ya Allah, Ya Tuhanku, yang memiliki doa ini yang sempurna, dan solat yang berdiri tegak. Berikanlah kepada Muhammad jalan, kelebihan dan derajat tinggi. Dan bangkitkanlah dia pada tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji. Berkata Said bin Al-Musayyab, barang siapa mengerjakan solat pada tanah Sahara yang luas, niscaya bersyalat di kanannya seorang malaikat dan di kirinya seorang malaikat. Maka jika ia beradzan dan berqamat, iqamah, niscaya bersyalat di belakangnya malaikat berbaris seperti bukit. Fadlilah keutamaan solat fardu. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya solat itu suatu kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman, Surat 4 An-Nisa, ayat 103. Bersabda Nabi, 5 solat diwajibkan oleh Allah kepada segala hamba. Maka barang siapa mengerjakan semuanya dan tidak menyia-nyiakan suatu pun daripadanya, sebagai meringan-ringankan haknya, niscaya adalah untuknya pada Allah suatu janji bahwa ia akan masuk sorga. Dan barang siapa tidak mengerjakan semuanya, maka tiadalah baginya pada Allah suatu janji. Jika dikehendaki oleh Allah niscaya diazabkannya dan jika dikehendaki Allah, niscaya dimasukkannya ke dalam sorga. Bersabda Nabi, perumpamaan solat yang 5 itu adalah seumpama sebuah sungai yang tawar airnya yang meluap-luap, di pintu seseorang daripada kamu. Ia mandi padanya tiap-tiap hari 5 kali. Apakah pendapatmu tentang orang itu? Apakah masih ada dakinya? Menjawab para sahabat, tak ada sedikit pun. Maka menyambung Nabi, sesungguhnya solat yang 5 itu, menghilangkan dosa seperti air menghilangkan daki. Bersabda Nabi, sesungguhnya solat-solat itu menghapuskan dosa yang terjadi di antaranya, selama bukan dosa besar. Bersabda Nabi, di antara kita dan orang-orang munafik itu terdapat saksi-saksi gelap dan terang, yang tiada sanggup mereka mempengaruhi kedua saksi itu. Bersabda Nabi, barang siapa menjumpai Allah, sedang dia menyia-nyiakan solat, maka tidak diperdulikan oleh Allah sesuatu daripada kebajikan-kebajikannya. Bersabda Nabi, solat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan solat maka ia telah meruntuhkan agama. Ditanyakan Rasulullah, amalan apakah yang lebih utama, afdal? Menjawab Nabi, solat pada awal waktunya. Bersabda Nabi, barang siapa memelihara solat yang 5 itu dengan menyempurnakan bersuci dan waktunya, niscaya jadilah solat itu nur baginya dan pembuktian pada hari kiamat. Dan barang siapa menyia-nyiakannya, niscaya dibangkitkan ia beserta Fir'aun dan Haman. Bersabda Nabi, kunci surga itu solat. Dan bersabda Nabi, tiada diwajibkan oleh Allah kepada makhluk Allah sesudah keesaan yang lebih menyukakan kepada Allah selain daripada solat. Jikalau adalah sesuatu yang lain, yang lebih menyukakan kepada Allah dari solat, niscaya telah beribadah dengan dia para malaikat Allah. Para malaikat itu, sebahagiannya ruku, sebahagian sujud, sebahagian berdiri dan duduk. Bersabda Nabi, barang siapa meninggalkan solat dengan sengaja, maka kufurlah dia, artinya, hampir tercabut daripada iman dengan terbuka talinya dan jatuh tiangnya. Sebagaimana dikatakan bagi orang yang telah mendekati suatu kampung, bahwa ia telah sampai ke kampung itu dan telah memasukinya.
Bersabda Nabi, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka terlepaslah ia dari tanggungan Nabi Muhammad. Berkata Abu Hurairah, barang siapa berwudu, maka membaguskan wudunya, kemudian ia keluar dengan sengaja untuk sholat maka sesungguhnya dia di dalam sholat yang sengaja ia kepada sholat itu. Dan dituliskan baginya dengan salah satu dari dua langkahnya kebajikan dan dihapuskan kejahatan daripadanya dengan langkah yang satu lagi. Apabila mendengar seorang kamu akan qomat maka tidak wajarlah baginya mengemudiankan. Karena yang terbesar pahala bagi kamu ialah yang terjauh rumah daripada kamu, bertanya mereka, mengapa begitu wahai Abu Hurairah? Menjawab Abu Hurairah, dari karena banyaknya langkah. Diriwayatkan, bahwa yang mula pertama diperhatikan dari amal hamba pada hari kiamat ialah sholat. Kalau terdapat sholat itu sempurna, niscaya diterima sholat itu daripadanya dan amalannya yang lain. Dan kalau terdapat kurang, niscaya ditolak sholat itu daripadanya dan amalannya yang lain. Bersabda Nabi, hai Abu Hurairah, suruhlah keluargamu dengan sholat. Sesungguhnya Allah mendatangkan rezeki bagimu dari tempat yang tidak kamu sangka. Berkata setengah ulama, orang yang mengerjakan sholat itu adalah seumpama saudagar yang tidak memperoleh keuntungan sebelum kembali pokoknya. Demikian juga orang yang mengerjakan sholat, tidak diterima yang sunat sebelum ditunaikannya yang fardhu. Abu Bakar berkata, apabila telah datang waktu sholat, maka pergilah ke apimu yang telah kamu nyalakan, lalu padamkanlah api itu. Fadlilah, keutamaan, menyempurnakan rukun. Bersabda Nabi, sholat fardhu itu adalah seumpama neraca. Siapa yang mencukupkan, niscaya memperoleh cukup. Berkata Yazid Ar-Rikashi, adalah sholat Rasulullah itu sama seolah-olah sudah ditimbang. Bersabda Nabi, sesungguhnya dua orang dari umatku, keduanya berdiri kepada sholat, di mana ruku, dan sujud keduanya itu satu. Dan di antara sholat keduanya itu adalah di antara langit dan bumi. Diisyaratkan Nabi dengan sabdanya itu untuk khusyuk. Bersabda Nabi, Allah tiada memandang pada hari kiamat kepada hamba yang tiada menegakkan tulang sulbinya, tulang ekor di antara ruku dan sujudnya. Bersabda Nabi, tidakkah takut orang yang memutarkan mukanya di dalam sholat, akan diputarkan oleh Allah mukanya menjadi muka keledai? Bersabda Nabi, barang siapa mengerjakan sholat pada waktunya dan melengkapkan wudunya, menyempurnakan rukunya, sujudnya dan khusyuknya, niscaya sholat itu naik dengan warna yang putih bersih, seraya mengatakan, kiranya Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku, sholat. Barang siapa mengerjakan sholat pada bukan waktunya dan tidak melengkapkan wudunya, tidak menyempurnakan rukunya, sujudnya dan khusyuknya, niscaya sholat itu naik dengan warna yang hitam gelap, seraya mengatakan, disia-siakan oleh Allah kiranya engkau, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku, sholat. Sehingga kalau dikehendaki oleh Allah apabila sholat itu, dilipatkan sebagaimana dilipatkan kain buruk, maka dipukulkanlah dengan sholat itu mukanya. Bersabda Nabi, sejahat-jahat manusia mencuri ialah orang yang mencuri dari syalatnya. Berkata Ibnu Mas'ud dan Salman, sholat itu alat penyukat. Maka barang siapa menyempurnakan, niscaya ia menerima sempurna dan barang siapa menipu di dalam sukatan, maka tahulah ia apa yang difirmankan Allah, mengenai orang-orang yang menipu pada sukatan, timbangan. Fadlilah, keutamaan, sholat jamaah. Bersabda Nabi, sholat jamaah itu melebihi dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi tidak melihat orang pada sebahagian sholat, lalu bersabda, sesungguhnya aku bercita-cita menyuruh seseorang menjadi imam yang mengimami sholat orang banyak. Kemudian aku sendiri mencari orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu lalu aku bakar rumah-rumahnya. Pada riwayat yang lain, kemudian aku mencari orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah itu, maka aku suruh mereka. Lalu kalau meninggalkan juga, maka rumah mereka dibakar dengan unggunan kayu api. Jikalau tahulah seseorang dari mereka bahwa akan memperoleh tulang yang berminyak atau 2 kuku hewan, niscaya dihadirinya, yakni, sholat Isya. Berkata Utsman, di mana perkataannya itu adalah suatu hadits marfu, barang siapa menghadiri sholat jamaah, Isya,
maka akan ia bangun setengah malam dengan ibadah. Dan barang siapa menghadiri sholat jamaah subuh, maka seakan-akan ia bangun semalam-malaman dengan ibadah. Bersabda Nabi, barang siapa mengerjakan suatu sholat dengan berjamaah, maka ia telah memenuhkan dadanya dengan ibadah. Berkata Sa'adi bin Al-Musayyab, tiadalah seorang muadzin melakukan adzan semenjak 20 tahun yang lampau, melainkan saya ada di dalam masjid. Berkata Muhammad bin Wasi, tiada aku rindukan dari dunia, selain dari 3, teman, jikalau aku bengkok, maka diluruskannya, makanan dari rezeki yang aku peroleh dengan mudah tanpa menuruti kata orang dan sholat berjamaah yang tak aku melupakannya dan dituliskan bagiku keutamaannya. Diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pada suatu kali menjadi imam sholat dari suatu kaum. Tatkala mau pergi, maka ia berkata, terus-menerus setan tadi padaku, sampai setan itu menampakkan kepadaku bahwa aku mempunyai kelebihan dari orang lain. Dari itu, aku tidak mau menjadi imam sholat selama-lamanya. Berkata Al-Hasan, janganlah engkau bersyalat di belakang orang yang tiada bergaul dengan ulama. Berkata An-Nahai, orang yang menjadi imam sholat dari orang banyak tanpa ilmu, adalah seumpama orang yang menyukat air di dalam laut, tidak mengetahui tambahannya daripada kekurangannya. Berkata Hatim Al-Asyam, tertinggal aku suatu sholat dari berjamaah, maka diratapi aku oleh Abu Ishaq Al-Bukhari sendirian. Dan jikalau meninggal Allah anakku, maka diratapi aku oleh lebih dari 10.000 orang, karena bahaya yang menimpakan agama dipandang manusia lebih mudah daripada bahaya yang menimpakan dunia. Berkata Ibnu Abbas, siapa yang mendengar suatu penyeru, suara muadzin, dan tidak menjawabnya, maka adalah dia tidak menghendaki kebajikan dan kebajikan pun tiada berkehendak kepadanya. Berkata Abu Hurairah, adalah lebih baik bagi anak Adam, telinganya penuh dengan timah hancur, daripada mendengar adzan yang tidak dijawabnya. Diriwayatkan bahwa Maimun bin Mahran datang ke masjid, ia lalu orang mengatakan kepadanya bahwa orang ramai sudah pulang, karena sholat jamaah sudah selesai, maka Maimun menjawab, Inna alillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya keutamaan sholat ini, sholat jamaah, adalah lebih baik bagiku daripada menjadi wali negeri Irak. Bersabda Nabi, barang siapa mengerjakan sholat 40 hari dalam jamaah, yang tidak tertinggal padanya suatu takbiratul ihram, maka dituliskan oleh Allah baginya 2 kelepasan, kelepasan dari nifak dan kelepasan daripada neraka. Ada yang mengatakan bahwa pada hari kiamat dibangkitkan dari kubur suatu kaum, wajahnya berseri-seri seperti bintang yang berkilau-kilauan. Maka bertanya malaikat kepada mereka, apakah amal perbuatan kamu dahulu? Menjawab mereka, adalah kami apabila mendengar adzan, lalu bangun bersuci dan tidak diganggu kami oleh yang lain. Kemudian dibangkitkan dari kubur suatu golongan, wajahnya seperti bulan, maka menjawab golongan ini sesudah ditanya, adalah kami berwudu sebelum masuk waktu. Kemudian dibangkitkan suatu golongan, wajahnya seperti matahari, maka golongan ini menjawab, adalah kami mendengar adzan di masjid. Diriwayatkan bahwa ulama-ulama terdahulu, salaf, adalah meratapi dirinya 3 hari, apabila tertinggal takbir pertama pada sholat jamaah. Dan meratapi dirinya 7 hari, apabila tertinggal sholat jamaah. Fadlilah, keutamaan, sujud. Bersabda Rasulullah, tiadalah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu, yang lebih utama daripada sujud yang tersembunyi, tidak di muka umum. Bersabda Rasulullah, tiadalah seorang muslim bersujud kepada Allah dengan 1 sujud, melainkan ia diangkatkan oleh Allah 1 tingkat dan dihapuskan daripadanya 1 kejahatan dengan sebab sujud itu. Diriwayatkan, bahwa seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah, berdoalah pada Allah kiranya dijadikan Allah aku di antara orang yang memperoleh syafaatmu dan diberikan Allah aku rezeki mengawani, menemani engkau dalam surga. Maka menjawab Nabi, tolonglah aku dengan berbanyak sujud. Ada yang mengatakan, yang paling dekat seorang hamba kepada Allah, ialah bahwa ada ia seorang yang sujud, itulah maksud firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib. Dan sujudlah dan dekatkanlah diri kepada Allah.
Surat 96 Al-Alaq ayat 19. Dan berfirman Allah Ta'ala, di muka mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Surat 48 Al-Fat ayat 29. Ada yang mengatakan, yaitu apa yang tersentuh dengan mukanya dari bumi ketika sujud. Ada yang mengatakan, yaitu nur husyu, yang menembus cemerlang dari batinnya kepada sahir. Inilah yang lebih benar. Dan ada yang mengatakan, yaitu cahaya gemilang yang ada pada mukanya di hari kiamat dari bekas wudhu. Bersabda Nabi, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, ayat yang disunatkan sujud sesudah membacanya, lalu ia sujud, maka pergilah setan sambil menangis dan berkata, alangkah celakanya aku. Orang ini disuruh sujud, lalu ia sujud maka baginya sorga. Aku disuruh sujud, lalu aku durhaka, maka bagiku neraka. Diriwayatkan dari Ali bin Abdullah bin Abbas, bahwa ia bersujud tiap-tiap hari 1000 sujud. Dan orang banyak menggelarkan Ali ini dengan gelar, As-Sajjad, artinya, orang banyak sujud. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz tiada melakukan sujud selain atas tanah. Dan Yusuf bin Asbat berkata, hai para pemuda, bersegeralah mempergunakan ketika sehat sebelum sakit. Maka tiadalah tinggal seseorang yang aku gemari, selain orang yang menyempurnakan rukunya dan sujudnya dan telah terdindinglah di antara aku dan ruku, sujud itu, karena telah lanjut umurnya. Berkata Sa'idi bin Jubair, tiada aku meminta tolong pada sesuatu di dunia ini, selain kepada sujud. Berkata Uqbah bin Muslim, tiada suatu perkara pun pada hamba yang lebih disukai oleh Allah selain daripada orang yang menyukai berjumpa dengan Dia. Dan tiadalah dari saat kehidupan hamba yang lebih dekat kepada Allah, selain dari saat di mana ia tersungkur bersujud kepada Allah. Berkata Abu Hurairah, yang lebih mendekati seorang hamba kepada Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, ialah apabila ia sujud, lalu membanyakan doa ketika itu. Fadlilah, keutamaan, khusyuk. Berfirman Allah Ta'ala, kerjakanlah solat untuk mengingati aku. Surat 20 Ta'aha, ayat 14. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah engkau termasuk orang-orang yang alpa. Surat 7 Al-Ra'af ayat 205. Berfirman Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, janganlah kamu hampiri solat ketika kamu sedang mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Surat 4 An-Nisa, ayat 43. Ada yang mengatakan, mabuk dari banyak angan-angan. Dan ada yang mengatakan, mabuk dari cinta kepada dunia. Berkata Wahab, yang dimaksudkan dengan mabuk itu secara zahirnya saja, yaitu memperingati kepada mabuk dunia, karena diterangkan oleh Allah sebabnya, dengan firman-Nya, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Berapa banyak orang yang bersyalat yang tidak minum khamar, padahal dia tiada mengetahui apa yang dibacanya dalam solat. Karena itu hafalkanlah arti bacaan solat supaya kita tahu apa yang kita ucapkan. Bersabda Nabi, barang siapa mengerjakan solat 2 rakaat, di mana ia tidak berbicara dengan dirinya dalam 2 rakaat itu mengenai sesuatu urusan duniawi, niscaya diampunkan baginya apa yang telah lalu daripada dosanya. Bersabda Nabi, sesungguhnya solat itu menetapkan hati, menundukkan diri, merendahkan hati, merapati batin, menyesali diri. Dan engkau meletakkan 2 tangan engkau seraya membaca, Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Barang siapa tiada berbuat demikian, maka solat itu penuh kekurangan-kekurangan. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-kitab yang dahulu, tidaklah tiap-tiap orang yang mengerjakan solat itu, aku terima syalatnya. Hanya aku terima solat orang yang merendahkan diri karena kebesaranku, tiada menyombong dengan hamba-hambaku dan memberi makanan kepada orang miskin yang lapar karena aku. Bersabda Nabi, sesungguhnya diwajibkan solat, disuruh mengerjakan haji dan tawaf dan disuruh syiarkan segala ibadah haji itu, adalah karena menegakkan zikir, mengingati Allah Ta'ala. Apabila tidak ada dalam hatimu untuk yang tersebut tadi, yang mana itulah yang dimaksud dan yang dicari, karena kebesaran dan tidak kehebatan, maka apakah harganya zikirmu itu? Bersabda Nabi kepada orang yang diberinya wasiat,
Apabila engkau mengerjakan solat, maka bersyaratlah sebagai solat orang yang mengucapkan selamat tinggal. Artinya, mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya, kepada hawa nafsunya dan kepada umurnya, berjalan kepada Tuhannya, sebagaimana berfirman Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, hai manusia. Sesungguhnya engkau mesti bekerja keras dengan sesungguhnya, menuju kepada Tuhan, kemudian itu kamu akan menemui Allah. Surat 84 Al-Insyiqaq ayat 6. Berfirman Allah Ta'ala, bertakwalah kepada Allah. Allah mengajar kamu, Surat 2 Al-Baqarah ayat 282. Berfirman Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui Dia. Surat 2 Al-Baqarah ayat 223. Bersabda Nabi, barang siapa tidak dicegah oleh syalatnya daripada perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak bertambah dekat kepada Allah melainkan bertambah jauh. Salat itu adalah munajah, berbicara dengan berbisik dengan Allah Ta'ala, membisikkan segala isi hati, dengan Allah. Maka bagaimanakah ada munajah itu serta kelalaian? Berkata Bakar bin Abdullah, hai anak Adam, apabila engkau bermaksud masuk kepada Tuhanmu tanpa izin dan berbicara dengan Dia tanpa juru bahasa, maka masuklah. Lalu orang bertanya, bagaimanakah yang demikian itu? Maka menjawab Bakar bin Abdullah, engkau lengkapkan wudumu dan engkau masuk ke mihrabmu. Apabila engkau telah masuk kepada Tuhanmu dengan tanpa izin itu, maka berbicaralah dengan Dia tanpa ada juru bahasa. Dari Aisyah yang mengatakan, adalah Rasulullah bercakap-cakap dengan kami dan kami pun bercakap-cakap dengan beliau. Maka apabila datang waktu sholat, lalu seolah-olah beliau tidak mengenal kami dan kami pun tidak mengenal beliau, karena seluruh jiwa raga tertuju kepada kebesaran Allah. Bersabda Nabi, Allah tidak memandang kepada sholat, di mana orang itu di dalam syalatnya tidak menghadirkan hatinya serta badannya. Adalah Nabi Ibrahim apabila berdiri kepada sholat, lalu terdengar detak jantungnya pada jarak 2 mil. Dan adalah Sa'idi at-Tunuhi apabila mengerjakan sholat, maka tiada putus-putusnya air mata dari 2 pipinya ke atas janggutnya. Aku sudah pernah merasakan ini sungguh nikmat rasanya. Rasulullah melihat seorang laki-laki bermain-main dengan janggutnya dalam sholat, maka beliau bersabda, jikalau khusyulah hati orang ini, niscaya khusyulah anggota-anggota badannya. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan memandang kepada seorang laki-laki yang bermain-main dengan batu dan berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, kawinkanlah aku dengan bidadari. Maka berkata Al-Hasan, buruk benarlah pelamar yang semacam ini. Engkau melamarkan bidadari, sedang engkau bermain-main dengan batu. Ditanyakan kepada Half bin Ayub, tidakkah diganggu engkau oleh lalat dalam sholat engkau, sehingga perlu engkau usir lalat itu? Menjawab Half bin Ayub, tidak aku biasakan bagi diriku sesuatu yang merusakkan syalatku. Maka ditanyakan lagi, bagaimanakah engkau bisa tahan yang demikian itu? Menjawab Half bin Ayub, orang menceritakan kepadaku bahwa penjahat-penjahat tahan dari pukulan cemeti-cemeti sultan, supaya dikatakan bahwa si anu itu tahan menderita. Lalu mereka itu merasa bangga dengan demikian. Adapun aku berdiri di hadapan Tuhanku, maka patutkah aku bergerak karena seekor lalat? Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar, bahwa apabila ia bermaksud mengerjakan sholat, maka ia berkata kepada keluarganya, bercakap-cakaplah kamu sesama kamu, sedang aku tidak mendengar percakapanmu itu. Diriwayatkan dari Muslim bin Yasar tadi, bahwa pada suatu hari ia mengerjakan sholat di Masjid Jami, Basrah. Maka robohlah suatu sudut dari masjid itu. Lalu berkumpullah manusia ke sana. Sedang Muslim tadi tiada mengetahuinya sama sekali, sehingga selesailah ia daripada syalatnya itu. Adalah Ali bin Abi Thalib apabila datang waktu sholat, maka gementarlah badannya dan berubahlah warna mukanya. Lalu ia ditanyakan orang, apakah yang menimpakan kepada engkau wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, telah datang waktu amanah yang didatangkan oleh Allah kepada langit, bumi dan bukit, maka semuanya ini enggan menerimanya dan merasa berat daripadanya. Dan aku menerimanya.
Diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain, bahwa apabila ia mengambil wudhu maka pucatlah warna mukanya. Lalu bertanyalah keluarganya, apakah yang menimpakan kamu ketika berwudhu? Maka menjawab Ali bin Al-Husain, tahukah kamu di hadapan siapa aku mau berdiri? Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahwa ia berkata, berdoalah Nabi Daud dalam munajahnya, wahai Tuhanku. Siapakah yang mendiami rumah engkau dan dari siapakah yang engkau terima syalatnya? Maka diturunkan Allah wahyu kepada Daud, wahai Daud. Sesungguhnya yang mendiami rumahku dan yang aku terima salat daripadanya, ialah orang yang merendahkan diri karena keagungan engkau, menghabiskan siangnya dengan mengingati aku, mencegah dirinya dari hawa nafsu karena aku, diberinya makanan kepada orang yang lapar, diberinya tempat kepada orang yang merantau dan dikasihaninya orang yang mendapat musibah. Itulah orang yang bercahaya nurnya pada segala langit laksana matahari. Kalau ia berdoa kepadaku niscaya aku terima dan kalau ia meminta kepadaku niscaya aku berikan. Aku jadikan baginya di dalam kebodohannya, akan kasih sayang, di dalam kelalaiannya akan peringatan dan di dalam kegelapannya akan nur yang terang benderang. Dia dalam kalangan manusia, adalah laksana sorga Firdaus pada lapisan sorga yang paling tinggi, tiada kering sungainya dan tiada berubah buah-buahannya. Diriwayatkan dari Hatim Asyamra bahwa ditanyakan orang mengenai syalatnya, maka ia menjawab, apabila datang waktu sholat, maka aku lengkapkan wudhu dan aku datangi tempat, di mana di situ aku bermaksud mengerjakan sholat. Maka aku duduk pada tempat itu, sehingga berkumpullah segala anggota badanku. Kemudian aku berdiri kepada syalatku, aku jadikan Ka'bah di antara dua keningku, titian Asyirat hal mustaqim di bawah tapakku, sorga di kananku, neraka di kiriku, Malikul Maut di belakangku, aku menyangka sholat ini penghabisan syalatku, kemudian aku berdiri di antara harap dan cemas. Aku bertakbir dengan penuh keyakinan, aku membaca bacaan dengan bacaan yang baik, aku ruku dengan merendahkan diri, aku sujud dengan khusyuk hati, aku duduk atas punggung kiri dan aku bentangkan belakang tapak kiri, aku tegakkan tapak kanan atas ibu jari kaki dan aku ikutkan keikhlasan hati. Kemudian aku tiada mengetahui, apakah syalatku itu diterima atau tidak. Berkata Ibnu Abbas, 2 rakaat sholat dengan sempurna tafakur, berfikir, adalah lebih baik daripada mengerjakan sholat semalam suntuk, sedang hati itu lupa. Fadlilah, keutamaan, masjid dan tempat sholat. Berfirman Allah Ta'ala, hanyalah yang berhak meramaikan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surat 9 At-Taubah ayat 18. Bersabda Nabi, barang siapa membangun masjid karena Allah Ta'ala walaupun sebesar sarang burung, niscaya didirikan oleh Allah baginya sebuah mahligai di dalam sorga. Bersabda Nabi, barang siapa hatinya sayang kepada masjid, niscaya ia disayangi Allah Ta'ala. Bersabda Nabi, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka hendaklah ia ruku, mengerjakan sholat, 2 rakaat sebelum duduk. Bersabda Nabi, tak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid, melainkan dalam masjid. Bersabda Nabi, malaikat-malaikat itu berdoa kepada seseorang kamu, selama ia masih pada tempat syalatnya, di mana ia mengerjakan sholat pada tempat itu, dengan doa, Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku. Kasihanilah dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah dosanya, selama dia tidak bercakap-cakap atau keluar dari masjid itu. Bersabda Nabi, akan datang pada akhir zaman, segolongan manusia daripada umatku yang mendatangi masjid, lalu duduk di dalamnya berlingkar-lingkaran. Pembicaraan mereka adalah dunia dan mencintai dunia, maka janganlah engkau duduk bersama mereka. Tiadalah suatu hajat dengan mereka bagi Allah. Bersabda Nabi, berfirman Allah Ta'ala pada sebahagian kitab-kitab, bahwa rumahku, rumah tempat menyebut nama Allah dan mengingati Allah, di bumi kau ialah masjid. Orang-orang yang berziarah kepadaku di bumi kau ialah orang-orang yang meramaikan masjid-masjid. Maka selamatlah bagi hambaku yang bersuci di rumahnya, kemudian menziarahi aku di rumahku. Maka sebenarnya atas yang diziarahi, dikunjungi, memuliakan yang berziarah,
yang mengunjungi. Bersabda Nabi, apabila kamu melihat orang yang biasa ke masjid, maka naik saksilah baginya dengan keimanan. Berkata Sa'id bin Al-Musayyab, barang siapa duduk di dalam masjid, maka sesungguhnya ia duduk bersama Tuhannya. Maka tiada berhak ia mengatakan melainkan yang baik. Diriwayatkan dalam perkataan Syahabat, Atsar, atau dalam hadits Nabi bahwa, berbicara di dalam masjid itu memakan segala kebajikan, sebagaimana binatang ternak memakan rumput. Berkata An-Nahai, adalah mereka berpendapat bahwa berjalan dalam malam yang gelap ke masjid adalah mewajibkan sorga. Berkata Anas bin Malik, barang siapa memasang lampu dalam masjid, niscaya senantiasalah para malaikat dan pemikul, arasi meminta ampun baginya selama masih ada cahaya lampunya di dalam masjid itu. Berkata Ali, apabila meninggal dunia seorang hamba, maka ia ditangisi oleh musholahnya dari bumi dan oleh pembawa naik amalannya dari langit. Berkata Ibnu Abbas, bumi menangisinya 40 pagi. Berkata Adha Al-Hurasani, tidaklah seorang hamba yang bersujud kepada Allah satu sujud pada suatu pelosok dari pelosok-pelosok bumi, melainkan pelosok itu naik saksi baginya pada hari kiamat dan menangisi kepadanya pada hari ia meninggal dunia. Berkata Anas bin Malik, tiadalah suatu pelosok yang disebutkan nama Allah padanya dengan solat atau dengan zikir melainkan pelosok itu membanggakan diri dengan pelosok-pelosok lain di sekitarnya. Dan merasa gembira dengan mengingati Allah, Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, sampai kepada lapisannya yang paling penghabisan dari 7 lapisan bumi. Dan tiadalah seorang hamba yang bangun berdiri mengerjakan solat melainkan terhiaslah bumi karenanya. Dan ada yang mengatakan, tiadalah suatu tempat yang ditempati padanya suatu kaum, melainkan jadilah tempat itu berdoa kepada mereka atau mengutuknya. Bab kedua, tentang cara mengerjakan amalan zahir dari solat, permulaan dengan takbir dan yang sebelum takbir. Seyogialah bagi orang yang mengerjakan solat, musyalli, apabila telah selesai dari wudu, dari bersuci daripada najis pada badan, tempat dan pakaian, dari menutupi aurat dari pusat sampai kepada lutut, bahwa ia tegak berdiri menghadap kiblat dan merenggangkan di antara kedua tapak kakinya, tidak dirapatkan keduanya. Cara yang demikian itu, termasuk di antara yang menunjukkan kepada adanya pengertian dari seseorang. Dan, dilarang oleh Nabi daripada, asyafan, dan, asyafat, dalam solat. Asyafat, yaitu merapatkan kedua tapak kaki. Di dalam Al-Quran tersebut firman Allah Ta'ala, mereka, orang-orang yang berdosa itu, terikat bersama-sama dengan rantai. Surat 14 Ibrahim ayat 49. Asyafan, yaitu mengangkatkan salah satu daripada dua kaki. Di dalam Al-Quran tersebut firman Allah Ta'ala, kuda-kuda yang jinak tenang waktu berhenti dan amat kencang larinya. Surat 38 Sya'ad ayat 31. Inilah yang dijaga oleh orang yang mengerjakan solat mengenai kedua kakinya ketika berdiri. Dan dijaga mengenai kedua lututnya dan tulang belakangnya dengan lurus. Dan mengenai kepalanya, kalau ia mau, maka dibiarkannya tegak lurus dan kalau ia mau, maka ditundukkannya sedikit. Menundukkan kepala itu adalah lebih mendekatkan kepada khusyuk dan lebih memincingkan kepada mata. Dan hendaklah matanya tertuju kepada musyalanya, tempat salatnya, di mana ia mengerjakan solat padanya. Jikalau ia tiada mempunyai tikar musyala, maka hendaklah ia mendekati dinding atau menggariskan suatu garis di hadapannya. Karena dengan demikian, memendekkan jaraknya penglihatan dan mencegah daripada bersimpang siurnya pikiran. Dan hendaklah ia menahan penglihatannya daripada melampaui tepi tikar musyala dan batas garis. Dan hendaklah berdiri tetap seperti itu sampai kepada ruku, tanpa berpaling kemana-mana. Inilah adab berdiri. Apabila telah berdiri lurus, menghadap kiblat dan menundukkan kepala seperti yang tersebut itu, maka hendaklah ia membaca, katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan, pemimpin, manusia, untuk bermohon pada Tuhan penjagaan diri daripada setan. Kemudian hendaklah ia qamat. Dan dalam ia mengharap akan kedatangan orang yang akan mengikutnya, maka hendaklah ia adzan lebih dahulu. Kemudian, hendaklah ia niat, yaitu,
niat sholat duhur umpamanya dan mengatakan dengan hatinya, aku menunaikan fardhu duhur karena Allah, untuk membedakan dengan katanya, aku menunaikan sholat qodho, dan dengan fardhu untuk membedakan daripada sunat. Dan dengan zuhur, untuk membedakan daripada asar dan lainnya. Dan hendaklah pengertian kata-kata itu ada pada hatinya. Yaitu, itulah niat.